Ya, berikutnya kita lanjut ke wazan tambahan. Halaman 65. Ya, jadi pembahasan wazan tambahan ini maksudnya adalah wazan atau sigot ya bentuk-bentuk yang belum ada ya yang belum terbahas di pembahasan sebelumnya ya. Jadi di dalam pembahasan tasrif itu kan hanya wazan-wazan tertentu atau sigot-sigot tertentu ya. Eh, Kita apa namanya yang ada 6 fiil, 6 isim gitu ya. Nah, di luar wazan yang sudah dibahas itu sebetulnya ada lagi ya, sehingga kita harus mengetahui. Maka di sini dikelompokkan ke dalam pembahasan wazan tambahan. Ya, jadi kalau yang dalam pembahasan tasrif sebelumnya itu yang wazan-wazan dasar. Di sini ada tambahannya. Nah, yang pertama berkaitan dengan masdar ya. Kalau dalam tasrif sebelumnya itu kan masdarnya hanya masdar asli aja disebutnya masdar asli yang apa hanya satu aja gitu ya. Kalau sulasi mujarod itu kan tidak ada pola yang sama ini beda-beda sehingga dia harus diingat doroba idribu dorban misalnya gufara yang biru gufronan kitaba yang tubuh kitabatan dan seterusnya beda-beda polanya. Kalau yang selain sulasi mujarod itu kan ada polanya. Afala yudhu if'alan. Itu kan pola itu bisa diterapkan ke semuanya. Ya, asana yusinu isanan, atkona yukinu itkonan. Itu sama ya. Kalau selain sulasi mujarad itu. Itu kan di dalam pembahasan tasrif sebelumnya itu baru membahas masdar itu. Nah, sebetulnya masdarnya ada macam-macamnya. Ya, yang pertama masdar taukid. Nah, masdar taukid ini fungsinya atau maknanya untuk menguatkan arti. Nah, dia menggunakan bentuk masdar asli ya. Jadi masdar asli yang sudah dibahas sebelumnya ya, tetapi secara makna ya itu ketika disebut bersamaan dengan fiilnya itu berfungsi ya untuk taukid menguatkan arti. Dorob tu dorban misalnya. Aku telah benar-benar memukul. Kemudian yang kedua masdar marok menunjukkan pekerjaan sekali terjadi. Wazannya fa'alah. Ya, kalau fa'alanya memang sekali terjadi ya. Tapi maro itu bisa juga untuk menunjukkan jumlah bilangan. Ya, bilangan berapa kali perbuatan itu dilakukan begitu ya. Nah, di sini eh, wazannya ada tambahan tamar buto. Ada tambahan tamar buto itu dorbatan. Ya, dan wazan falatan ini bisa diterapkan ya kepada kata-kata yang lain. Ya, dikiaskan. Jelas tuh jalsatan gitu kan. Dan sebagainya itu kata-kata yang lain bisa mengikuti pola ini. Tapi untuk makna bilangannya. Nah, kalau darbatan misalnya itu kan dua kali pukulan, apa sekali pukulan. Satu kali ya. Kalau dua kali ya berarti tinggal eh, tambah dengan alif nun ya nun ya. Dibuat ke bentuk musanna. Dorob tuh dorbata ini gitu kan. Tambahannya nun. Kalau tiga ke atas ya berarti tinggal ditambah bilangannya. Dorob tuh salasa dorbatin. Ya, salasa dorbatin. Tiga pukulan dan seterusnya. Nah, ini disebutnya masdar marroh. Kemudian yang ketiga masdar hay'ah ya menunjukkan keadaan pekerjaan.
Jadi saat pekerjaan itu di apa keadaannya ya kondisinya seperti apa gitu ya. Ini hayah ya itu kan keadaan. Misalnya ajrisul jilsatal istirahati itu wazannya fi'lah jilsah. Saya sedang atau akan duduk dengan cara ya dengan cara duduk istirahat. Jilsata berarti cara duduk keadaan duduk. Ya. Misalnya dalam hadis apa namanya fayamutu mitatal jahiliyah mitata mitah itu kan dari kata maut ya mata mutu mautan. Nah, itu dibuat ke apa bentuk masdar ya itu menjadi mitatan, fi'latan, mitatan. Jadi, maka dia mati dengan cara mati gitu ya. Dengan keadaan matinya jahiliyah, mitatan. Kemudian masdar mimi yang keempat, nah ini wazannya maf'alun. Tapi tidak hanya maf'alun ya, sebetulnya itu ada tambahan mim. Maf'alun ini untuk yang sulasi mujarrad aja. Ya, nanti kalau yang selain sulasi mujarrad, ya itu wazannya sama dengan si maf'ulnya. Nah, biasanya kalau di metode apa yang silah tasrifiyah itu sudah disebut berserta dengan masdar miminya. Ya, misalnya fa'ala ya ulu ya fa'lan wa maf'alan misalnya. Langsung disebut masdar miminya maf'alan. Ya nasro yang suruh nasron mansoron gitu kan. Ini berlaku untuk sulasi mujarrad wazan maf'alun. Nah, kalau yang selainnya ya maka dia menggunakan sama dengan wazan si maf'ulnya. Misalnya apa? Hasana yusinu isanan wa muhsanan ya muhsanan. Itu namanya masdar mimi dan ini bisa diterapkan ke semua kata. Ya, misalnya mandorun ya pemandangan. Sehingga dalam artinya pun dia dengan arti masdar ya. Dengan arti masdar. Kemudian yang kelima ada yang disebut masdar sinai ya buatan sinai itu. Jadi asalnya bukan masdar dijadikan masdar dengan ditambah ya bertasdid dia menunjukkan sifat ya apa nisbah ya. Misalnya insan itu kan bukan masdar ya asalnya. Itu dia isim ya, isim jamid ya, isim aja ya, tidak mengandung unsur kata kerjanya. Tapi dia dibuat sifat ya dengan tambahan ya. Jadi insaniyatun itu menjadi maknanya masdar ya, kemanusiaan. Ya, nah ini banyak bisa jasad jadi jasadia, ruh jadi ruhiyah gitu kan dan seterusnya. Ya, nah kemudian yang keenam ada yang disebut isim masdar. Ya, nah ini istilah. Jadi ada yang disebut masdar, ada yang disebut isim masdar. Ini beda. Kalau masdar itu sesuai dengan polanya. Ya, khususnya ini yang selain sulasi mujarrad ya, selain sulasi mujarrad. Karena kan yang selain sulasi mujarrad, masdar itu ada polanya. Afala yafilu ifa'alan, fa'ala yaf'ilu taf'ilan, fa'ala yaf'ilu mufa'alatan, fi'alan. Ya, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, istafa'ala yastafilu istif'alan, ibta'ala yafta'ilu ibti'alan. Itu kan ada polanya ya untuk
selain sulasi mujarad. Nah, yang sesuai dengan pola tersebut itu disebut masdar, masdar asli. Ya, tapi ada kata-kata yang tidak sesuai dengan pola. Ya, dan dia biasanya mengalami pengurangan huruf. Maka ini disebut isim masdar. Jadi yang tidak sesuai dengan wazan tasrifnya ada pengurangan huruf pada selain sulasi mujarad. Misalnya sholat. Sholat itu kan dia kalau ditanya apa fi'il sholat? Fi'il sholat kan sholat. Nah, sholat ini bukan masdar asli karena kalau ngikuti wazan sholat itu kan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, atau kalau yang huruf terakhir huruf ilah itu ada tambahan tambahan buto. Sholat yusolli tasliyatan. Di masdar aslinya itu tasliyatan. Ya, nah tetapi kemudian muncul kata sholat. Nah ini disebut isim masdar karena bukan bukan masdar asli. Masdar aslinya tasliyah tidak sesuai pola dan ada pengurangan huruf dari tasliyah jadi sholat itu ada pengurangan huruf taknya gitu kan. Kemudian zakat, zakat juga sama. Kalau ditanya apa fi'il zakat, itu zakat. Zakat zaki tazkiyatan. Masdar aslinya tazkiyatan. Tapi muncul kata zakat. Ini namanya isim masdar. Atau yaitu dari atau yu'ti i'to'an wazan af'ala yu'til if'alan. Tapi muncul ato'an itu ada pengurangan huruf. Ya ato'an ya asalnya i'to'an jadi ato'an. Aun dari kata ana yu'inu i'anatan masdar aslinya i'anatan. Tapi menjadi aun ya karena ada pengurangan huruf. Ya ini yang disebut dengan isim masdar. Ya, ini kita bagi dua ya cara pembahasannya. Itu definisi-definisinya itu ada di berikutnya ya. Ya nanti insya Allah satu pertemuan lagi ini diselesaikan ya tentang wazan tambahan Ibnu Tasrif. Nanti setelah ini insya Allah dibuka baru ya program baru untuk lanjutan ilmu nahwu ini. Ya, nah kemudian kita bahas berikutnya isim zaman dan makan. Nah, isim zaman dan makan itu kan kalau yang di sulasi mujarod ya itu hanya ada dua pola ya, maf'ilun dan maf'alun, kasro dan fathah ainnya. Dan ketentuannya secara asal maf'ilun yang kasro itu bagi fi'il mudhari'nya kasro ainnya. Jadi yaf'ilu, kalau fi'il yaf'ilu berarti isim zaman isim makannya maf'ilun. Misalnya ada yadribu berarti madribun. Ya. Kalau fi'il mudhari'nya ya ain fi'ilnya fathah atau domah ya maka sim sama sim makannya fathah ini maf'alun. Jadi yaf'ulu dan yaf'alu itu berarti maf'alun. Ya. Misalnya yaktubu berarti maktabun. Ya, yaktahu maktahun gitu kan. Begitu kaidah asal. Nah, tetapi di sini ada yang keluar dari kaidah asal. Di luar kaidah ya dia didengar masmu tidak dikiaskan la yukos. Yaitu apa? Contohnya ini ya kata masjidun, mas
Riko. Nah, dia kan tidak sesuai kaidah asal. Kalau dilihat masjidun apa fiilnya saja ada yasjudu. Nah, yasjudu itu kan harusnya masjadun. Ya, tetapi yang digunakan tuh masjidun asyro. Sehingga dia kita dengar ya dari orang Arab ya. Jadi tidak bisa diterapkan ke semua kata, dia hanya kata-kata tertentu saja. Asyrikun itu kan dari syaroko ya syuruku, maghribun ghoroba ya gurubu, gitu kan madinun adana ya dulu, mansikun nasaka yang apa yang suku ya, tolak ayat lo nya rata-rata lo madliun ya, mafrikun paroko ya gurubu, mahlikun alakaya laku ya kata. Ya, jadi mahlikun. Nah, terkadang isim yang disemakan juga dimasuki tamar buto. Misalnya madrasah, ya kalau yang asal kan tidak pakai madrasah, tidak pakai tamar buto ya, maf'alun atau maf'ilun kan. Nah, di sini ada tambahan tamar buto. Madrasatun, matba'atun, makbaratun, madzaratun. Ya, itu menunjukkan isim apa namanya? Makan ya, tempat madrasah berarti tempat belajar, matba'ah tempat percetakan, makbaro tempat kuburan, mazaro tempat pemotongan daging. Sim alat yang kita bahas di tasrif sebelumnya itu kan baru satu wazan ya, itu mif'alun aja. Misalnya midrobun, mibrodun, mirsamun. Nah, selain yang ini, itu ada lagi bentuk lain, misalnya dengan tambahan alif mif'alun. Ada juga dengan tambahan tak marbutoh mifalatun. Misalnya yang mifalun miftahul kunci itu kan alat-alat membuka berarti kan. Mikyasun alat mengukur, pun layu ya, alat untuk mendayu. Ada tambahan tak marbutoh ya mistoratun menggaris. Alat untuk menggaris ya satoro ya suruh itu menggaris. Miknasatun sapu ya alat untuk menyapu. Imsatun alat untuk menghapus. Itu bentuk dasar, jadi tiga wazan ini bentuk dasar. Nah, ada bentuk tambahan modern. Artinya ini untuk alat-alat modern biasanya. Digunakannya dia ada tiga wazan, yaitu fa'alatun, fa'ilatun, dan fa'ulun. Fa'alatun, misalnya sayyaro. Nah, sayyaro di sini kan mobil, yaitu makanya dia alat-alat modern ya, teknologi yang belum ada di zaman dulu. Biasanya menggunakan ini. Fa'ala sayyara salaja kulkas. Wasalah ya mesin cuci gitu kan. Ada juga fa'ilah hasibah itu kalkulator ya, alat menghitung. Tobia printer ya untuk mencetak. Syahina truk ya, mobil pengangkut barang. Fa'ulun hasub, hasub itu bisa juga kalkulator atau hasub ali itu namanya komputer. Soruhun apa roket ya, saturun pisau pencukur ya, saturun. Ya, nah itu isim alat ya. Nah, kemudian yang keempat isim maf'ul
Nah, isim maf'ul itu di pembahasan sebelumnya ya, yang sulasi mujarab itu hanya maf'ulun saja. Kalau yang selain sulasi mujarab kan apa ada yang muf'alun ya, ada yang mufa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun dan seterusnya. Ya, nah di sini yang sulasi mujarab ya khususnya selain maf'ulun itu ada wazan lain. Kayak yang biasa itu maf'ulun ya, contoh maktubun, mansurun, maf'udun. Nah, ada juga yang wazannya fa'ilun. Ya, jadi fa'ilun tapi maknanya maf'ulun. Qatilun itu kan yang terbunuh gitu ya, yang dibunuh. Jadi qatil itu maknanya maktulun. Zabihun, madbuhun maknanya yang disembelih. Jarihun yang terluka ya, majruhun. Habib yang dicintai, makanya Habib itu kan yang dicintai, jadi mahbub maknanya. Dia termasuk untuk isim maf'ul ya, asirun yang ditawan. Nah, ini sama antara mudzakkar muannasnya. Jadi bisa digunakan untuk mudzakkar atau muannas tanpa tambahan tamar buto, tanpa perlu ditambah tamar buto. Ya, rojulun, kotilun, imro'atun, kotilun juga. Jadi dia sama mudzakkar muannasnya itu penggunaannya. Ya, ada bentuk fi'lun, ya zibhun, sama tadi ya dengan tadi ya, zibhun yang disembelih, tirhun yang dibuang, himlun yang dibawa, tihnun yang diadon. Ada juga fa'alun, salabun ya yang ditawan, jazarun yang apa namanya dipotong ya dagingnya. Fu'lah, ada juga fu'lah, uklah, uklah maknanya maklun yang dimakan. Gurfah magrufun yang diciduk. Mudghah yang dikunyah. Ya, tu'mah yang dimakan. Ya, jadi itu beberapa bentuk ya, atau azan isim-isim maf'ul yang perlu kita ketahui ya. Sehingga isim maf'ul itu tidak hanya maf'ulun saja ya, tapi ada juga terkadang bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, baik, wah sekalian sampai di situ dulu ya pembahasannya.